Saya cari Alex, ada? Nggak usah ditahan-tahan, ntar lever. Ada Alex nggak sih, Mas? Halo Filover, seneng banget bisa ketemu lagi dengan kalian ya. Di kesempatan kali ini aku akan merangkum alur cerita film yang berjudul Ghostbuster. Film bergenre horor komedi ini dibintangi oleh Tora Sudiro, Wulan Guritno, dan Gary Iskak yang rilis di Disney Hotstar tanggal 9 April 2021. Film ini menceritakan tentang seorang indigo bernama Sigit yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Di tengah kesulitan ekonominya, Sigit berniat memanfaatkan kemampuannya itu untuk membentuk tim pengusir hantu bersama dua temannya, Genjing dan Alexandra. Bagaimanakah cara mereka mengusir hantu? Penasaran dengan ceritanya? Tonton videonya sampai habis ya! Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa siapin cemilan dan ambil posisi menonton yang nyaman. Kalau sudah, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kamu tahu setiap kali aku upload video. Film dimulai dengan kejadian pembunuhan di sebuah rumah. Scene pindah ke sebuah kosan di mana Sigit sedang siap-siap untuk pergi kerja. Sigit seorang indigo dan ia memiliki kemampuan itu sejak kecil. Sigit bercerita pada teman kosnya bahwa ia pernah memanfaatkan kemampuannya itu untuk bekerja di salah satu acara TV sebagai pelukis hantu. Lukisannya kok jelek amat sih? Emang muka saya abstrak? Tapi pekerjaannya itu tidak berjalan lama karena hasil lukisannya tidak bagus. Pas Sigit mau berangkat kerja, Sigit bertemu dengan Bucin Tami, pemilik kosan. Bucin Tami biasanya dipanggil Bucin. Bucin marah-marah dan memaksa Sigit untuk membayar uang kosnya. Karena Sigit belum bisa membayar, Sigit pamit kerja pada Bucin agar ia bisa melunasi uang kosnya. Saat ini Sigit kerja sebagai fotografer bersama Genjing sahabatnya. Nah, Genjing juga seorang indigo sama dengan Sigit. Setelah selesai pemotretan, Sigit minta izin ke Genjing untuk istirahat di rumahnya. Siapa tertinggalan? Saat sampai di rumah Genjing, Sigit menemukan bra di kasur Genjing. Bra itu milik Genjing. Nah, jangan heran ya guys, Genjing ternyata kelakuannya seperti wanita. Malam harinya saat Sigit mau pulang ke kosan, Sigit melihat kejadian tabrak lari yang menimpa seorang penjual jamu. Sigit teriak-teriak minta tolong. Di kosan, Sigit terbangun dari tidurnya karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Lalu Sigit melihat ada darah di tangannya. Darah itu darah korban tabrak lari tadi. Saat Sigit membuka pintu, ia kaget melihat hantu perempuan yang bernama Ningsih. Ternyata hantu itu adalah hantu penjual jamu yang Sigit tolong tadi. Ningsih merubah wujudnya agar Sigit percaya. Tak lama kemudian datang dua hantu laki-laki yang bernama Toto dan Michael. Mereka berdua datang untuk berkenalan dengan hantu Ningsih. Tapi Sigit tidak bisa berbicara dengan mereka selain dengan hantu Ningsih. Untuk bisa bicara dengan hantu lainnya, Ningsih membantu Sigit supaya Sigit bisa berkomunikasi dengan mereka. Michael cerita pada Ningsih bahwa ia meninggal karena bunuh diri. Michael melakukannya karena Michael kecewa dengan pacarnya. Tapi parahnya lagi guys, Toto meninggal karena latah. Saat itu Toto melihat Michael bunuh diri dan karena Toto ini latah, ia malah ikutan bunuh diri. Michael memberitahu Ningsih bahwa Toto bisa merasuki tubuh seseorang. Tak lama kemudian Victor dan pacarnya datang. Victor ini teman satu kosannya Sigit. Untuk membuktikan kehebatannya itu, Toto masuk ke tubuh Victor. Ingat ya, Ye, menurut Eke, wanita adalah makhluk yang paling najis. Seketika sikap Victor berubah menjadi bencong dan mengusir pacarnya keluar. Setelah sadar, Victor merasa aneh karena pacarnya sudah tidak ada di sampingnya. Lalu teman satu kos Sigit bertanya kenapa semalam di kamarnya terdengar ribut. Sigit menceritakan bahwa ia diganggu hantu baru. Sigit mengatakan selain ia bisa melihat hantu Ningsih, ia juga bisa bicara dengannya. Teman Sigit menyuruh Sigit untuk memanfaatkan kemampuannya itu supaya bisa menghasilkan uang. Ia menyuruh Sigit untuk menjadi pengusir hantu yang suka mengganggu manusia dengan bantuan hantu Ningsih.
Sigit menerima usulan itu dan ia mengajak teman-teman kosnya untuk menemaninya menjadi pengusir hantu. Tapi mereka semua menolak karena mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba PUBG nasional. Sigit datang ke salon menemui Genjing dan menceritakan maksud kedatangannya. Namun Genjing menolak ajakan Sigit karena ia juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba PUBG. Setelah Sigit terus membujuknya, Genjing menerima tawaran Sigit dengan satu syarat. Sigit harus mengajak Alexandra masuk ke dalam timnya. Sigit menyetujui syarat dari Genjing dan mereka berdua langsung pergi menemui Alexa. Singkat cerita, mereka sampai di tempat kerja Alexa. Alexa seorang montir di sebuah bengkel. Usir setan. Setelah mereka bertemu Alexa, Sigit dan Genjing menceritakan maksud kedatangannya. Karena Sigit sedang kesulitan ekonomi, ia meminta bantuan Alexa untuk menyetujui rencananya. Tapi sayangnya, Alexa menolak ajakan mereka berdua. Kalau emang nggak bisa, mau gimana? Gembel dong. Sigit meninggalkan Alexa meskipun ia sedikit kecewa. Tak lama kemudian datang seorang pria menemui Alexa dan menggodanya. Alexa lari mengejar Sigit dan Genjing. Alexa menyetujui ajakan mereka berdua asal bisa kabur dari bengkel itu. Ketika mereka bertiga makan di pinggir jalan, Alexa mengatakan bahwa suasana itu mengingatkannya pada zaman kuliah dulu saat mereka sering berburu hantu. Sigit mengajak Alexa dan Genjing ke kosannya. Di sana Genjing dan Alexa bertemu dengan hantu Michael dan Toto. Nah, selain Sigit dan Genjing, Alexa juga memiliki kemampuan bisa melihat hantu. Sigit minta bantuan Ningsih untuk bekerja sama dengan mereka untuk menjadi pengusir hantu. Akhirnya Ningsih bersedia membantu mereka, tapi Sigit juga harus membantu Ningsih untuk menemukan orang yang menabraknya. Setelah setuju, mereka pergi ke rumah Alexa dan menjadikan rumah Alexa menjadi basecamp mereka. Alexa mengambil sisa seragam bengkel yang ia punya dan menjadikan baju itu sebagai seragam mereka. Supaya jasa mereka dikenal banyak orang, mereka mulai melakukan pemotretan dan membagikan brosur iklan mereka. Setelah brosur disebar, tim Ghostbuster belum juga mendapatkan panggilan dari orang yang akan menggunakan jasa mereka sebagai pengusir hantu. Tak lama kemudian telepon berbunyi dan Genjing mengangkat telepon itu. Halo, benar dengan pengusir setan? Iya tuh. Maaf, bisa mengusir mantan saya? Tapi sayangnya bantuan yang diminta orang di dalam telepon tidak sesuai dengan jasa yang mereka tawarkan. Dengan keadaan seperti itu, Alexa pun menyusun rencana agar job mereka ramai. Kita mesti sabotase. Lu apaan sih? Ningsih, Michael, dan Toto melakukan sabotase dengan cara mengganggu manusia. Berkat bantuan mereka bertiga, kini Sigit, Alexa, dan Genjing dibanjiri job. Bahkan Roy Kiyashi datang ke basecamp mereka untuk meminta bantuan mengusir hantu di rumahnya. Malamnya mereka mendapat telepon dari seseorang yang berasal dari desa penari. Sigit, Genjing, Alexa, dan hantu Ningsih pergi ke desa itu untuk mengusir hantu yang suka mengganggu para penari di sana. Sesampainya di desa penari, Genjing, Sigit, dan Alexa melihat hantu perempuan yang sedang duduk. Aku cuma ingin nari, Mbak. Mau nari, Mas? Sigit bicara dengan hantu itu dibantu hantu Ningsih. Hantu perempuan itu sedih karena keinginannya untuk menari tidak bisa terwujud. Dulu ia mengalami kecelakaan ketika akan mengikuti pentas tari. Ningsih mengizinkan hantu itu menari di atas pentas dengan syarat tidak boleh mengganggu manusia. Akhirnya hantu itu merasa senang karena keinginannya untuk menari di atas pentas bisa terwujud. Esok harinya Sigit kembali menerima panggilan untuk mengusir hantu di sebuah bioskop. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang pria pimpinan bioskop itu. Ia menceritakan bahwa layar bioskop pernah hidup sendiri, bahkan orang-orang yang menonton pun sering diganggu oleh hantu di sana. Mereka masuk ke dalam bioskop. Alexa membunyikan lonceng untuk memanggil hantu-hantu di sana. Tiba-tiba lampu mati, dan ketika lampu hidup kembali, mereka menjerit ketakutan karena mereka melihat banyak hantu yang sedang duduk di kursi. Sigit mengatakan pada pimpinan bioskop tadi bahwa hantu-hantu di sana meminta gajinya untuk segera dibayar. Ningsih, Michael, dan Toto membantu mereka untuk membagikan gaji hantu-hantu itu.
Karena melihat amplop melayang sendiri, pimpinan bioskop itu pun pingsan. Di base camp, Sigit membagikan uang hasil kerja mereka. Karena Ningsih tidak memerlukan uang, ia tidak menerima uang itu. Uang itu diambil Toto untuk dikirimkan ke keluarganya di kampung, dan sebagian lagi diambil Michael untuk dikirimkan ke pacarnya. Mendengar itu, Ningsih menangis karena tentu saja masih berpikir untuk berbuat sesuatu terhadap orang yang mereka sayangi. Sedangkan ia sendiri tidak bisa melakukan itu karena merasa tidak punya siapa-siapa. Setelah anak-anaknya menikah dengan orang kaya, Ningsih tidak mengetahui keberadaan mereka. Bahkan ia juga tidak mengetahui keberadaan suaminya karena suami Ningsih meninggalkannya saat anak-anak mereka masih kecil. Kita di sini semua udah kayak keluarga. Kita akan bantu kamu buat cari siapa yang nabrak kamu. Untuk menghibur kesedihan Ningsih, Sigit mengatakan bahwa mereka semua yang ada di sana sudah menjadi keluarga. Sigit berjanji pada Ningsih, mereka semua akan mencari orang yang telah menabrak Ningsih. Sigit pergi ke kantor polisi untuk memberitahu ciri-ciri mobil pelaku yang telah menabrak Ningsih. Sigit berharap agar polisi bisa segera mengungkap pelakunya. Di kosan, Bucin menagih uang tunggakan kos Sigit yang belum dibayar selama 1 tahun. Sigit justru membayar uang kosnya selama 3 tahun dan memberikan uang tambahan ke Bucin untuk membeli daster karena Bucin dasternya tidak pernah ganti-ganti. Dasternya selalu sama aja, bertahun-tahun. Nih, buat beli daster, Bu. Karena hal itu, sikap Bucin ke Sigit berubah menjadi sangat baik. Di malam harinya mereka kedatangan hantu laki-laki bernama Hartanto. Ia meminta bantuan agar mereka semua memeriksa rumahnya karena istri dan pembantunya masih terjebak di rumah itu menjadi hantu penasaran. Hartanto tidak bisa menyuruh istrinya pergi dari sana karena istrinya memiliki dendam yang sangat kuat. Hartanto meminta bantuan mereka agar bisa membawa istri dan pembantunya pulang ke alamnya. Karena istrinya telah memasang portal untuk Hartanto, ia tidak bisa masuk ke dalam rumah bersama mereka. Di dalam rumah mereka melihat foto-foto Hartanto bersama istrinya. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan hantu perempuan yang mencoba menyerang mereka. Hantu itu adalah hantu pembantunya Hartanto. Sigit, Genjing, dan Alexa lari untuk menyelamatkan diri. Karena kaki Genjing luka akibat terkena pisau yang dilemparkan oleh hantu tadi, Ningsih diminta menemani Genjing istirahat, sedangkan Sigit dan Alexa meneruskan misinya melakukan pencarian. Di kamar mandi, Alexa mendengar suara air mengalir. Namun saat ia mengeceknya, suara itu tiba-tiba berhenti. Sementara itu di kamar, Sigit menemukan buku harian. Sigit tidak sengaja menumpahkan tinta pulpen di atas buku itu. Anehnya tumpahan tinta itu tiba-tiba menghilang. Lalu Sigit mencoba berkomunikasi dengan hantu di sana melalui buku harian tadi. Sigit berkomunikasi dengan hantu Melati yang tak lain adalah istri Hartanto. Hantu Melati membawa Sigit pada kejadian kenapa ia bisa meninggal. Di sana Sigit melihat pria yang memaksa Melati untuk menjual rumahnya. Meski pria itu mengancam Melati, tapi Melati tetap tidak akan menjual rumahnya dan menyuruh pria itu keluar. Di malam harinya ketika Melati sedang menulis buku hariannya, datang perampok dan langsung membunuh pembantunya yang sedang sholat. Karena Melati mendengar suara mencurigakan, ia keluar dari kamar untuk mengecek suara tersebut. Tiba-tiba ada yang menusuk perut Melati. Ternyata Melati dan pembantunya ini adalah orang yang dibunuh di awal film tadi. Setelah melihat semuanya, Sigit mengatakan pada Melati bahwa ia akan membantu Melati. Namun saat itu Melati justru menyerang Sigit. Di kamar mandi, Alexa melihat hantu Melati di cermin. Tiba-tiba darah mengalir dari kran dan Melati menyuruh Alexa pergi. Sigit dan Alexa menghampiri Genjing dan mereka berniat pergi meninggalkan rumah itu. Namun hantu Melati dan pembantunya datang mengikat mereka dengan kain putih. Untungnya Ningsih, Michael, dan Toto datang menolong mereka. Ningsih mengatakan pada Melati bahwa Sigit, Genjing, dan Alexa bukanlah orang jahat dan mereka datang karena permintaan Hartanto. Melati minta maaf pada mereka semua karena ia menganggap bahwa mereka adalah komplotan perampok yang mencari surat-surat rumah miliknya. Melati terpaksa menyerang perampok itu karena ia tidak ingin rumahnya menjadi milik mereka. Kemudian Ningsih mengajak Melati keluar untuk bertemu Hartanto. Tak lama kemudian datang komplotan perampok.
Mereka langsung menyerang Alexa, Sigit, dan Genjing. Perampok itu mengikat tangan mereka dan memperingati mereka bahwa rumah itu adalah kekuasaan bosnya. Jika mereka berani macam-macam, maka perampok itu akan menghabisi nyawa Sigit, Genjing, dan Alexa. Tak lama Ningsih, Michael, dan Toto datang menemui mereka. Toto masuk ke dalam tubuh perampok itu dan segera menolong Alexa, Sigit, dan Genjing. Setelah mereka bertiga lepas, mereka balik menahan para perampok tadi. Tak lama kemudian datang seorang pria yang merupakan bos dari perampok itu. Di luar ia menelpon anak buahnya untuk menanyakan situasi sekitar. Sigit mengangkat telepon itu dan berpura-pura menjadi anak buahnya untuk menjebak pria itu masuk ke dalam rumah. Di dalam, Sigit, Alexa, dan Genjing langsung menangkap bos itu dan ternyata ia juga orang yang menabrak Ningsih. Ningsih dan Melati marah pada pria itu dan mereka langsung menyerangnya. Namun Hartanto menghentikan Melati dan menyuruh Melati untuk menghapus dendamnya. Para perampok itu ditangkap oleh polisi. Hartanto mengucapkan terima kasih pada mereka semua dan ia memberikan kepercayaan pada Sigit, Alexa, dan Genjing untuk menjaga dan merawat rumahnya. Esok harinya mereka mendapat banyak panggilan untuk mengusir hantu. Karena Sigit merasa kekurangan karyawan hantu, ia pun berencana mencari pegawai hantu baru. Film ditutup dengan tim Ghostbuster yang sedang mengadakan audisi pengusir setan di rumah Hartanto yang sekarang menjadi markas Ghostbuster. Nah guys, jadi tidak semua makhluk halus memiliki niat untuk mengganggu manusia ya. Tapi kita bisa hidup berdampingan dengan mereka dan saling membantu satu sama lain. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya ya.